Sebelumnya, namo buddhaya. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi pada minggu yang lalu, yaitu tentang tilakana atau tiga corak universal. Nah, kemarin kita sudah membahas atau mempelajari tentang bagian yang pertama atau lakana yang pertama, itu adalah anicca. Kalau kalian masih ingat, anicca itu adalah ketidakkekalan. Jadi segala sesuatu itu mengalami perubahan. Nah, sekarang kita akan belajar yang kedua, yaitu adalah duka. Duka itu artinya adalah penderitaan atau ketidakpuasan. Nah, sebenarnya duka itu sudah kita pelajari di materi yang dulu, materi yang lalu, yaitu bab 6. Tapi ada perbedaan antara duka di dalam bab 6 itu atau di duka dalam 4 kebenaran mulia sama duka yang ada di tilakana itu ada perbedaan. Itu perbedaan di dalam sebab dukanya. Kalau di dalam 4 kebenaran mulia, sebab duka itu adalah tanha atau nafsu, keinginan. Kalau di dalam tilakana, sebab duka itu ada dua. Yang pertama itu adalah 3 akar kejahatan, atau kalau di sini disebutkan yang pertama itu adalah penderitaan karena kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin, atau bahasa palinya itu penderitaan karena loba, dosa, dan moha. Nah, loba, dosa, moha itu adalah 3 akar kejahatan. Jadi bisa dikatakan sebab duka yang pertama itu adalah penderitaan atau ketidakpuasan karena kita memiliki 3 akar kejahatan. Contohnya, penderitaan karena kita memiliki kebencian. Misalnya, ketika kita ketemu dengan orang yang kita benci atau kita ketemu orang yang tidak kita sukai, itu pasti kita akan menderita karena kita membencinya. Kalau kita nggak benci, otomatis kita nggak akan menderita, kita akan bahagia. Tuh. Jadi karena kita memiliki kebencian, kita sebal, kita nggak suka, nah rasa itu yang membuat kita menderita. Begitu juga dengan keserakahan. Keserakahan juga seperti itu. Karena kita memiliki keserakahan, kita bisa menderita. Kita nggak puas, pengen yang lebih banyak. Nah, pengen yang lebih banyak, kita nggak puas, kita pengen apapun, nah itu juga membuat kita menderita. Nah, itu adalah contoh-contoh dari sebab duka yang pertama. Nah, yang kedua, sebab duka yang kedua itu adalah penderitaan karena kondisi. Karena kondisi tertentu seseorang bisa menderita. Tuh. Jadi penderitaan datang bisa dari kondisi. Bisa kondisi dari dalam diri kita maupun kondisi dari lingkungan sekitar. Bisa cuaca, bisa suhu. Contohnya, misalkan
ada orang yang sehat, nggak pilek, hidungnya nggak meler, tapi ketika dia datang ke tempat yang dingin, dia jadi meler, pilek, ada ingusnya, jadi kedinginan. Nah, itu adalah penderitaan karena kondisinya. Nah, karena kondisinya dingin, maka bisa menimbulkan penderitaan. Nah, itu adalah contoh dari duka karena kondisi itu. Dan kalian jangan berpikir bahwa misalnya kalian sedang misalnya kalian sedang menderita, misalnya kalian sedang sakit, kalian jangan selalu berpikir bahwa ah, ini udah karmanya. Nah, jangan kayak gitu, karena karma itu, kalau kita kemarin udah belajar karma itu bisa dirubah. Enggak selalu karma itu pasti berbuah, karena ada aksi karma. Nah, itu adalah tilakana yang kedua. Selanjutnya kita akan lanjut ke tilakana yang ketiga. Tilakana yang ketiga itu adalah anatta, atau segala sesuatu tanpa inti. Maksudnya, segala sesuatu atau apapun itu terjadi dari perpaduan beberapa unsur, nggak bisa berdiri sendiri, harus ada paduan-paduan unsur-unsur yang lain. Itu dikatakan tanpa inti, nggak ada intinya, karena perpaduan dari banyak unsur, banyak hal. Kan misalnya kita bongkar-bongkar itu nggak ada intinya, mana sih intinya, kan nggak ada. Contohnya pulpen aja. Nah, pulpen bisa dikatakan pulpen atau pena itu karena perpaduan dari unsur-unsur yang lain. Contohnya, bisa dikatakan pena itu kalau ada tintanya, terus kalau ada plastik yang bisa digunakan untuk pena itu, terus kalau ada besi besi kecil yang untuk nulis itu. Nah, kalau digabung dibuat seperti itu bisa jadi pena. Tapi kalau dipisah-pisah, dipisah tintanya, dipisah tutupnya, dipisah besinya, nah kan nggak ada yang namanya pena lagi. Mana sih yang pena? Ini besi, ini tinta, nggak ada kan pena. Nah, itu makanya nggak ada intinya. Inti pena yang mana, nggak ada. Makanya yang dikatakan pena itu karena perpaduan dari beberapa unsur. Misalnya kita manusia, nah itu manusia juga perpaduan dari unsur-unsur itu. Misalnya ada unsur panas dan sebagainya itu. Contoh lain lagi, misalnya meja. Nah, dikatakan meja itu kalau apa, katakan meja itu kalau ada kakinya, ada kayu yang bisa dibuat untuk meja. Nah, itu ada perpaduan dari unsur-unsur. Intinya segala sesuatu itu terbentuk karena ada unsur-unsur pembentuk yang lain, nggak bisa berdiri sendiri. Kalau dipisah-pisah itu nggak ada intinya, nggak ada namanya pena lagi. Kalau pena terus pisah, intinya seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas, ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di dalam grup. Intinya kita manusia itu pasti mengalami tilakana itu tadi, mengalami
anicca, dukkha, dan anatta. Nah, anicca, dukkha, dan anatta itu nggak bisa kita hindari, kita nggak bisa menolak, pasti kita mengalami itu. Kita mengalami perubahan dari besar ke dari kecil ke besar, ke tua, meninggal. Nah, itu adalah perubahan, kita pasti mengalami itu. Terus yang kedua itu duka. Nah, duka juga kita pasti mengalami. Mungkin sekarang malah kita sedang menderita kena kepanasan mungkin, atau capek, kesemutan, itu adalah penderitaan. Terus yang ketiga itu adalah anatta. Nah, kita sendiri juga perpaduan dari beberapa unsur. Dikatakan manusia itu kalau ada kepalanya, ada kakinya, ada tangannya. Kalau dipisah-pisah, mana manusianya? Nggak ada. Adanya misalnya kakinya dipisah, nggak ada manusia lagi, adanya kaki dan sebagainya, khususnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa menolak. Karena kita nggak bisa menolak, itu kita harus menyadarinya, menyadari dari tindakan. Kalau kita nggak menyadari, itu kita bisa malah menderita karena kita nggak menolak. Seperti itu. Nah, mungkin pada pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Akhir kata dari Bapak, Namo Buddhaya.